kita memotret tapi masih berpikir, masih mukanya cemberut, masih pusing, lebih memotret. Karena sekarang ini semua fasilitas yang untuk bisa foto itu hampir sama, karena semuanya menggunakan sistem digital. Mau memotret itu sudah sederhana, bahwa biasakan kita melihat cahaya. Kalau di sini misalnya kita memotret, ya mungkin nggak ada masalah cahaya terang kayak gini. Kayak kita melihat di lapangan sepak bola pasti jadi. Tapi bagaimana kita melihat cahaya itu yang punya dimensi berbeda. Ya. Makanya biasanya kalau kita memotret itu kadang-kadang kalau kita melihat bahwa cahayanya kurang, selalu ada kekhawatiran nggak bagus. Padahal sesuatu yang kurang itu akan jauh lebih bagus daripada kebanyakan. Selama kita bisa mencoba melihat cahaya atau sumber cahayanya. Jadi yang harus kita belajar adalah, atau harus kita latih, bagaimana kita membiasakan diri mulai sekarang mata kita untuk melihat semuanya, sesuatu yang ada di depan kita, di samping, kiri atau kanan, ya, yang ada kaitannya dengan cahaya. Contoh yang sangat sederhana, kalau saya sebutkan tadi bahwa cahaya yang sedikit itu jauh lebih dramatis dibanding cahaya banyak. Kalau kita motret jam 12 siang terang benderang keren biasa, tiba-tiba mendung, gelap semuanya, kasih hujan. Setelah selesai hujan, mulai muncul matahari sedikit. Orang selalu bilang, cahayanya ada Tuhan, malah sedikit begitu. Jadi justru sesuatu yang minim, sesuatu yang tidak berlebihan itu akan lebih menarik. Jadi di sini harus kita biasakan adalah bagaimana sumber cahaya itu masuk ke setiap objek itu menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya kenapa kalau kita yang para fotografer atau yang lebih kalau memotret landscape selalu ngejarnya kalau nggak pagi sore sunrise atau sunset, enggak motret itu jam berapa? Jam 12. Kalau kita ke Bromo itu udah jam 8 udah. Mungkin kalau motret yang detail sekarang turun. Nah disinilah sebetulnya bahwa sudah terbukti bahwa cahaya yang ekstrim, cahaya atau sesuatu yang minim itu justru. Nah nanti saya belum melihat situasi di sini, tapi nanti kita akan cari tempat-tempat yang agak berbeda secara cahaya. Jadi cahaya masuk ke objek atau ke model itu yang agak tidak biasa. Karena kalau model itu saya taruh di sini, ya nggak menarik lagi menurut saya gitu. Ya, makanya kalau kita sering hunting, misalnya hunting model ditaruh di stage gitu, kasih lampu sorot terang. Tapi kalau misalnya cahaya itu diletakkan di posisi samping atau agak ke belakang, itulah yang karena justru memotret, ya, menangkap cahaya yang tidak biasa, ya. Tidak biasa itu ya misalnya dari samping atau sideline atau backline, itu justru atau yang cahaya sedikit, ya. Atau misalnya
Kalau ini lampu saya matikan semua kan gelap. Tapi ada sumber cahaya dari situ, air bisa seperti itu. Nanti bisa kita lakukan seperti itu juga. Nah, baru sekarang saya akan memberikan info bahwa memotret dengan prinsip yang sangat sederhana. Ya. Jadi kalau sekarang kamera-kamera yang ada ini kan kebanyakan udah autofocus, kecuali yang memang mau eksplorasi menggunakan lensa manual boleh aja. Ya, kalau saya udah nggak sanggup, karena saya belum juga kacamata. Baru udah fokus, modelnya udah bergerak, mau fokus lagi bergerak. Susah. Nah, semuanya udah serba mudah. Ya. Jadi yang supaya mudah adalah karena memotret itu kan cuma ada 3, ISO, diafragma, dan kecepatan. Padahal sebetulnya sistem di dalam kamera ini sangat mudah banget, jauh lebih mudah dibandingin. Saya ini kadang-kadang karena saya gaptek ya, karena saya sangat gaptek. Misalnya contohnya, saya bisa menggunakan fasilitas yang lain kecuali WA sama telepon belum lama. Hanya saya kiri kanan ada software apa baru saya tahu. Bahkan saya punya software Uber, ya, Grab Car, ya, nggak pernah saya pakai. Pernah kejadian ya. Ini hanya sebagai contoh aja bahwa kayak gitu untuk saya susah sekali dibanding dengan mereka. Karena tadi kawan saya Pak Benny tanya, Mas ini gimana? Saya nggak tahu apa, tapi kira-kira saya gini, cepet. Saya nggak tahu ini apa, tapi kurang lebihnya itu. Tapi jadinya karena terbiasa aja. Jadi di sini artinya apa? Membiasakan diri kita apa yang kita pegang, kamera yang kita pegang, itu kita tahu semuanya. Saya kembali lagi ke tadi, saya udah di-downloadin Uber. Terus saya iseng, pengen tahu caranya gimana. Oh iya tuh bisa. Ini kemana ya? Terus kepencet. Ah udahlah nggak jadi taruh. Uber masih juga. Siapa itu malam? Uber datang. Oh tadi saya udah cancelin. Belum Pak karena gini-gini. Oh ya. Oh ya Pak, akhirnya ngobrol malah foto-fotoan deh. Itulah pengalaman saya. Begitu geteknya saya, sampai detik ini. Ada fasilitas itu, berarti kita bisa pas saya kemana, daripada saya dijemput itu, itulah apa ya hal yang sebetulnya saya mau sampaikan bahwa fotografi begitu lebih simpel dari itu. Karena yang saya ingat fotografi itu cuma 3 ISO, diafragma, kecepatan. Udah itu aja. Yang namanya grafik segala macam di belakang saya nggak pernah mau tahu. Mau ke kiri, ke kanan, ke atas, udah nggak mau tahu karena itu khusus untuk servis kamera. Tugas saya adalah melihat ke depan, melihat objek itu, terus saya ngelihat bahwa sistem metriknya tuh di posisi yang 0 selesai. Kalau gelap ya saya terusin, kalau nggak saya turunin. Ada yang namanya kompensasi, cuma itu saja. Ya. Karena untuk saya teknis yang penting itu justru di pencahayaan. Itulah yang saya develop. Karena kalau nggak setiap kamera kan berbeda-beda. Jadi kalau kita tahu prinsipnya itu ya udah pasti nggak ada masalah. Jadi sebetulnya kamera itu semuanya sama. Karena digital sistem itu sama. Yang membedakan adalah prosesornya atau yang di dalam biasanya ada software apalah ya. Itu masing-masing punya ciri sendiri. Seperti kalau mobil ada Toyota, ada Mazda, segala macam seperti itu. Jadi memang yang terpenting adalah kita nggak usah terlalu banyak, cuma pikirin itu. Nah persoalannya adalah ini 3 ini untuk apa gitu? Ya jelas kalau kita bicara ISO, anak kecil juga tahu ya.
Oh, ISO itu untuk pembukaan cahaya. Kalau cahayanya agak gelap atau di dalam ruangan ini, kita memerlukan ISO yang tinggi. Ya, tingginya berapa? Terserah berapa saja. Yang paling penting kita motret nggak goyang, itu saja. Contohnya misalnya kita udah ngeset ISO misalnya 400, taruh diafragma berapa? Oke, 5,6 misalnya. Kita motret, oh ya, berarti kita perlukan ISO-nya kita naikkan supaya nggak goyang. Jadi menaikkan ISO itu untuk supaya nggak goyang aja itu. Kenapa kok harus naikkan ISO? Karena kalau goyang, WA-nya di-delete itu aja deh. Supaya nggak di-delete, kan lebih baik ISO dinaikkan. Tapi masih ada yang katanya nanti noise gitu kan. Sebetulnya itu bukan urusan kita, itu urusan si Jepang. Biarin dia sampai kotak mikirin buat anti noise atau noise-nya hilang. Jadi kita motret aja, karena tidak selalu motret itu menggunakan ISO tinggi, ya. Kan kepepet, karena kepepet daripada WA-nya di-delete, udah ISO-nya naik. Kan nggak selalu kalau setiap motret kita bawa model atau kita bawa teman yang di foto itu di tempat yang gelap gitu. Ya, seperti itu aja logikanya. Jadi saya kan lebih banyak bicara mengenai logika, karena berfotografi itu harus punya logika, smart. Karena dengan dua itu kita tidak gunakan, kita akan berdebat mengenai teknis. Oh, ini lebih bagus ini enggak. Bahkan misalnya menggunakan kamera, apakah itu full frame atau tidak full frame, menurut saya sama saja. Kenapa full frame lebih mahal? Ya jelas, TV 50 inch sama 24 inch banyak. Mahal mana? Ya mahal 50 inch, seperti itu saja. Tajam mana? Dua-duanya tajam. Karena kalau tidak full frame nggak tajam, kita boleh ke Jepang rame-rame demo ke pabrik. Kenapa nggak jual barang? Nggak bisa tajam. Jadi itu pemikirannya saya. Yang berikutnya adalah menggunakan supaya tajam pakai diafragma kecil. Kecil itu apa? 8, 11, 12. Salah. Karena menggunakan 1,2 juga tajam. Jadi kalau punya lensa yang prime lens ya, yang lensa bukanya itu, sering-seringlah gunakan prinsip posisi itu. Karena optiknya bekerja dengan baik dan kita tidak akan, pada akhirnya kita akan mengurangi ketinggian ISO. Ya, nanti kalau masih belum jelas, pada saat kita praktek atau kita antik nanti langsung tanya ke saya aja, karena biasanya dengan langsung nanya kita praktekkan akan lebih bisa mengerti. Karena kalau hanya dongeng cerita gitu, kadang-kadang suka bikin pusing. Jadi seperti itu ya. Jadi mempunyai lensa yang bukaan diafragmanya besar, sering-seringlah digunakan. Karena justru itu yang menarik. Apalagi sekarang orang banyak apa? Lensa supaya bokeh lah istilahnya. Malah ada sekarang istilah lensa bokeh atau apalah, saya nggak ngerti lah. Ya. Tapi prinsipnya ya. Dan sekarang nggak usah terlalu juga dipikirin istilah-istilah lah. Kayak misalnya ada yang sebenarnya levitasi misalnya. Sebetulnya itu juga nggak sesuatu yang baru menurut saya, karena itu hanya dibuat aja atau bokeh lah misalnya. Karena kalau kita objek itu suruh loncat terus kita capture, dia freeze loncat itu ya ada dulu. Tapi kalau habis loncat speednya rendah ya pasti nggak bisa gitu. Jadi harus speednya tinggi seperti itu lah. Jadi istilah-istilah juga itu nggak usah terlalu dipusingkan. Karena sekarang itu terlalu banyak orang berdebat malah dengan istilah. Padahal motif itu gampang, cekrek jadi. Dilihat rasa cekrek jadi. Ya, dan itu saya rasakan. Bahkan contoh yang sederhana, dulu saya diajarin kalau motret landscape itu harus pakai tripod.
dilihat tripod memang bagus, tapi masang tripod 10 menit, masang kamera 15 menit, masukin film 15 menit. Saya memerlukan waktu 1 jam untuk bisa. Padahal sekarang ini saya mau memotret landscape, misalnya contohnya, saya dalam perjalanan dari kota A ke kota B, di perjalanan banyak landscape bagus, saya duduk di sebelah kanan, misalnya di highway, saya nggak bisa berhenti, ada landscape bagus, saya sama. Orang kan gak nanya, gila lu bagus pakai tripod nggak? Gak pernah nanya orang, bagus ya? Nah, itulah sebetulnya bahwa fotografi harus dicerna secara sih. Mungkin satu contoh aja ya, ini semuanya foto yang saya tempel di sini. Ini selama saya kemarin ini di sana, dan semua foto ini saya motret satu shoot tidak lebih dari 1 menit. Karena kalau saya ketinggalan sama saudara saya jalan, jadi kalau saya motret mana jalan lagi, motret orang juga. Jadi saya jalan, kita jalan, bagus kamu di sana udah, nggak sampai 1 menit saya berjalan. Kenapa fokus? Kenapa bisa begini? Itu cuma teknis saja, kalau kita nggak tahu ya. Supaya belakangnya blur, jadi buat seperti itu ya. Jadi motret itu sebetulnya gampang sekali, tapi orang yang buat susah. Kayak lu buat KTP kan lu buat susah, padahal gampang ya, cekrek jadi. Nah, berpikirlah selalu besar bahwa motret itu mudah. Kalau kita sudah tahu sistemnya, kalau kita sudah terbiasa, mata kita latih seperti itu saja. Karena kalau mata kita tidak terlatih, misalnya di sana lightingnya jelek, backgroundnya juga gabung, kita proses. Tapi kalau kita lagi jalan, bagus, kamu berdiri di sana nih, itu yang dilatih. Karena fotografi adalah cahaya. Karena nggak ada cahaya nggak bisa motret. Coba gerhana matahari dia sering dimatiin, kalau pasang lampu, tidur bagus aja. Seperti itu. Jadi habis ini kita akan coba sama-sama keluar, ya saya rasa keluar. Di sini cahayanya kurang begitu bagus, terlalu terang, supaya ada ya nanti yang paling mudah adalah memotret. Kalau misalnya, tapi kalau ada yang mau coba secara visual nggak apa-apa. Tapi yang paling gampang adalah motret itu, misalnya ada yang belum ngerti, masukin saja ke A semua. Ya. Nanti saya kasih tahu alasannya secara personal, jangan nanya ke saya kalau ada masalah. Supaya asa ISO biar kamera yang mikir. Ya. Diafragma di lock aja, maunya berapa, misalnya 2,8, 5,6, di lock aja di situ. Nanti dia kecepatannya akan ikut. Akan ikut. Kalau di tempat terang kecepatannya akan tinggi, begitu di tempat gelap dia akan mulai menurun. Nah, tinggal yang paling penting adalah kita konsentrasi ke objek yang kita mau foto, sama datangnya cahaya, sama kalau kita motret itu ada background, ada foreground. Backgroundnya mengganggu nggak jelek, itu juga. Jadi sebetulnya melatih mata saja. Karena banyak ya. Kalau hitam putih dengan warna sama. Sebetulnya gini. Kalau ini banyak pertanyaan. Hitam putih sama warna pencahayaan kita bersama. Ya. Hanya yang membedakan antara hitam putih dan warna adalah begitu kita memutuskan untuk hitam putih. Karena kalau kita bicara hitam putih, itu sudah tidak ada apa ya, yang merangsang mata kita untuk melihat sesuatu ya. Jadi ini hitam putih. Jadi harus kita kuatkan adalah komposisi. Tapi kalau ada warna, nah biasanya orang, warnanya keren, komposisinya yang kurang begitu bagus. Tapi secara prinsip hitam putih sama warna itu sama. Ya. Oke.
pertanyaan adalah kriteria untuk foto iklan. Kriteria yang membuat adalah yang sepembuat iklan atau sama yang mengasih order. Karena apapun yang dia mau kita harus ikuti. Ya. Makanya foto iklan itu sangat berbeda. Contoh, dengan sekarang maraknya apa digital imaging ya, atau apa sih edit kan, digital edit. Saya sendiri tidak suka. Kalau saya motret tidak pernah ada yang saya edit. Jadi semua foto yang ada di sini tidak ada edit. Kecuali kalau saya motret iklan. Kenapa harus diedit? Sederhananya ini. Kita mau motret model misalnya. Terus yang punya perusahaan bilang, saya pengen motret itu model backgroundnya Borobudur. Kan nggak mungkin kita berangkat ke Borobudur, ongkosnya gede. Nah, udah foto di studio aja, cari staf Borobudur masuk kita. Jadi memang foto editing atau foto digital edit itu sah-sah saja. Ya. Tapi persoalannya bahwa mau gelap atau terang kriteria seperti itu, yang berhak, yang berwenang adalah yang punya produsennya itu sama biro iklannya. Mereka yang tukang foto hanya ngikutin dia. Kalau enggak gak dibayar. Itu kan, ada lagi. Apa mau nanya apa silakan, mau curhat juga boleh. Saya mau tanya berapa pentingnya eksposurnya, kan ada tidak ada motor ya? Ya. Itu seberapa penting? Kan biasanya ada yang membuat eksposur. Oke, saya bisa ngerti jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah seberapa penting exposure? Exposure itu kalau saya jabarkan secara bahasa umum itu adalah gelap terangnya seperti apa begitu ya. Oke. Kalau kita bicara exposure itu sebetulnya kalau kita lihat di indikator itu adalah F, ya, aperture 1,8, 2,5. Tapi kalau yang ditanyakan aperture itu sendiri, ya, atau exposure itu sendiri, itu adalah kombinasi antara ISO, diorama, kecepatan. Saya nggak ada screen sih, kalau ada screen saya bisa motret, saya kelihatan di situ, tapi nggak apa-apa nanti ini. Jadi kembali ke exposure tadi, bahwa kalau kita bicara foto itu kembali ke selera. Karena kadang-kadang ada orang yang senangnya lebih agak gelap, atau orang sering punya istilah low key, ya. Kalau low itu agak mengarah gelap, kalau high itu mengarah ke yang terang. Ada yang senang terang, misalnya motor di tembok putih, bajunya putih, modelnya bulat putih pula, high key jadi, ya kan? Tapi ada yang senang potretnya di dalam ruangan atau yang kita sadar gelap, modelnya negro, bajunya hitam, kulitnya juga hitam, cuma letter gigi, lokin. Jadi itu sebetulnya selera, ya. Karena itu lebih ke teknis. Sedangkan fotografi pada dasarnya itu lebih ke feeling. Bagaimana kita lihat foto terang, keren. Jadi sebetulnya kalau kita sudah bisa melihat seperti itu, pada saat kita melakukan pun, kita juga bisa mengarah ke sana. Karena fotografi adalah feeling, bukan teknik. Kalau teknik misalnya bikin bendungan harus sekian-sekian, kalau nggak jebol itu harus konkret. Beda sedikit. Kalau fotografi ya beda-beda tipis nggak apa-apa. Karena gini, ada dua foto misalnya. Satu foto dengan cahaya yang tepat, orang motret gak ada ekspresi, orangnya mungkin lagi ngeselin atau auranya lagi jelek, ekspresinya jelek. Ada satu foto lagi under,
matanya hidup atau orang akan melihat saya. Jadi sebetulnya hasil akhir itu sebetulnya bukan teknis lagi. Hasil akhir adalah lebih ke apa ya? Lebih ke vibrasinya, lebih ke kita ngeliat. Makanya alangkah baiknya biasanya kalau foto itu jangan terlalu banyak post produksinya supaya energi kita masih di situ. Contohnya lukisan asli Van Gogh misalnya, yang asli. Begitu melihat, wah gila keren. Direpro dengan sistem digital, timbul semuanya, catnya keluar juga. Itu repro. Begitu melihat bagus, deketin, nggak merinding. Berarti udah bukan kerjaan orangnya, energinya udah hilang, mesinnya. Makanya misalnya kita beli keris lah, Pak ini keris berapa? 50 juta dipegang, ada energinya tuh karena yang buat bulan-bulan kan. Ini keris berapa? 200.000, dicetak kerisnya. Untuk di sini kan keris cetakan nggak apa-apa, diginin juga nggak beli. Jadi itulah sebetulnya bahwa kita jangan lupa energi. Jadi ini tuh energi yang ada. Makanya kenapa kita ngeliat foto-foto zaman dulu, foto apa? Jelas kalau bicara zaman dulu saya bilang perjuangan. Fotonya Pak Karno, fotonya waktu ngerek bendera atau apa. Kita ngeliat, padahal mungkin ada yang goyang ada enggak. Oh begitu lihat, bagus. Karena yang membuat juga ada energinya. Tapi kalau sekarang mau lihat, oke, udah masukin ke mesin edit semuanya, wah taruh ini apa print bagus. Sekali, wih bagus. 2 kali bosan, 3 kali bosan, 4 kali pindahin keluar. Nggak ninggalin sesuatu dari si pembuatnya. Jadi makanya kayak seperti saya ngeliat foto iklan bagus, besok begitu ngeliat lagi malas. Tapi nggak apa-apa, itulah teknologi. Coba kita dengerin ya, apa musik apa sih ya? Kalau di pencet sekali macam-macam apa ya? Musik MIDI ya namanya. Bagus kan? Tinggalin ada satu orang main piano aja. Waduh, kadang beda. Karena saya ngalamin gitu. Belum lama saya memotret ada teman saya pemain biola. Dia main biola sendiri. Saya cuma, kamu duduk sini dong. Saya ngeliat nggak ada lampu, pakai lampu yang baca sholat, saya sholat itu saya fotoin. Nanti saya kasih lihat foto. Dia main. Waktu saya baru memencet aja gitu, saya udah merinding semua. Dan begitu saya lihat fotonya memang bagus. Karena energi dia masuk ke saya transfer ke kamera saya, baru saya itulah energi. Jadi sebetulnya semuanya ini kita bicara energi. Kenapa saya bicara ini? Supaya semangat semuanya. Foto itu bukan hanya cara aja. Semua bisa. Aura. Ada lagi? Oke. Untuk menentukan Pertanyaan bagus. Menentukan komposisi bagus. Sebuah komposisi itu bukan milik guru, bukan milik profesor, bukan milik pejabat, bukan milik siapapun. Komposisi adalah milik kita. Jadi pada saat di sebelah kita lagi belajar, ada di sebelah kita guru misalnya, terus guru bilang, oke komposisi kamu geser segini, boleh dilakukan, nggak apa-apa, buat senang dia, keren. Tapi sesudah itu kita lihat. Dan berikutnya adalah sering-seringlah melihat setiap gambar itu adalah sebuah komposisi. Dan pada saat melihat itu gambar, rasain kita bagus nggak kita bilang.
kan pasti dalam hati. Kalau nggak apa belum ada jawaban, tanya aja bagus nggak gitu. Belum lagi bagus nggak? Oh, bagus. Simpan. Yang di sini kita simpan, masukin ke memori. Pada saat kita mau motret keluarin kamera, ternyata itu muncul loh. Itu akan keluar secara nggak sengaja kalau kita biasa melakukannya. Saya ngomong ini karena saya melakukan gitu, bukan teori. Kalau teori mau banyak yang main teori tapi ngomong aja. Kalau saya melakukan, jadi itulah sebuah komposisi. Jadi dari belajar dari literatur, belajar dari kebiasaan, sampai kita punya keyakinan. Jadi jangan sekali-kali nanti kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun motor, cekrek, ada sebelah, bagus nggak? Kata dia bilang jelek, itu lemas ya. Sampai rumah sakit perut, nggak penting. Karena kalau kita nyetek, terus dikasih tahu, kok jelek, kalau gue suka mau apa? Kecuali ada peraturan pemerintah berperaturan posisi di tengah-tengah. Tapi selama nggak itu ada. Jadi komposisi adalah yang mana? Oh itu ya, sapi. Oke. Ada pertanyaan adalah bagaimana memotret foto gerak dan foto diam. Oke, tadi saya sudah sebutkan ya, kenapa ISO harus ditinggiin supaya tidak di-delete WA-nya. Kenapa di-delete? Goyang. Kenapa goyang? Speednya rendah. Ya. Orang kita foto diam, ya, kita motret, speednya rendah. Kita nggak goyang, dia bisa goyang. Misalnya pakai 1/15, misalnya ya. Kita udah bagus bisa handle. Di sana gerak, dia goyang. Apalagi kita motret objek yang bergerak. Jadi kalau motret seperti ini, kecepatannya harus tinggi. Berapa tingginya? Kita bisa kira-kira. Contohnya, misalnya ini. Karena kalau kita memotret seperti ini, untuk bisa menangkap kerbaunya berhenti gak goyang, ini rasanya kecepatan 100 bisa. Tapi yang kita capture di sini adalah airnya freeze, airnya berhenti. Jadi untuk memberhentikan air itu harus pakai kecepatan tinggi, bisa 1000, bisa 2000. Nah, misalnya kita motret di luar, kita pakai 5,6 misalnya, dengan asa 100 pakai 5,6, kecepatannya nggak sampai 1000, cuma 500, kan nggak bisa. Jadi ISO-nya harus kita naikkan dulu. Jadi untuk membuat begini, yang paling penting adalah kecepatannya begini. Kalau objek diam udah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sama dengan panning misalnya, kita mau motret panning. Oh itu, ada itu kan panning. Belakangnya di film itu agak kelihatan bergerak. Saya nggak mungkin pakai kecepatan tinggi karena pasti akan fokus ke fokus, akan tajam. Jadi supaya kelihatan nggak terlalu gabung tapi ada, saya harus menggunakan kecepatan. Sepeda misalnya. Sepeda kan kalau jalan itu kira-kira 10 kilo jam lah ya, atau 15 kan. Jadi ya kecepatannya harus di 20 bisa. Tapi kalau mau motret Burberry misalnya atau truk lah di jalan di tol, itu kan kira-kira di atas 150 lah ya. Jadi mau pengen juga harus kira-kira di atas itu. Ada lagi? Enggak, yang hanya
menggunakan gadget berapa orang? Oh, udah. Dua kamera. Ya nggak pakai kamera nanti motretnya nanti. Oh, udah. Oke. Mungkin nanti juga bisa dibagi sih. Sisanya pakai kamera ya. Oke, kalau gitu.